Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Diani dari kelas 3 PAID dengan NIM 214110402037. Dalam video ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nurhalim SPDI MPD. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran. Berikan contoh aplikasinya. Pengertian sumber belajar sendiri yaitu semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Dengan demikian, sumber belajar sebagai media pembelajaran adalah segala suatu sumber belajar atau media yang dibuat terlebih dahulu agar dalam kegiatan proses pembuatan, pemilihan, dan pemanfaatan dapat disatukan dalam sistem pembelajaran yang aktif dan efisien, agar dapat mewujudkan proses belajar yang terkontrol dan berarah tujuan. Adapun contoh aplikasinya yaitu ada Suara Edukasi, e-modul dari Kemendikbud, rumah belajar, dan lain sebagainya. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar, kemudian analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama ada pesan. Pesan atau materi, baik formal maupun formal, dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Kelebihannya yaitu memudahkan pendidik untuk memberikan materi kepada peserta didik. Namun kekurangannya, pesan yang berisi materi yang dikirimkan tidak dapat dipahami dengan benar atau bahkan tidak dibaca sama sekali oleh peserta didik. Yang kedua ada orang. Setiap orang dapat berperan sebagai sumber belajar dan bahan pembelajaran, karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Kelebihannya yaitu memudahkan peserta didik dalam menghubungkan materi baru dengan materi pembelajaran sebelumnya, dan memudahkan peserta didik untuk bertanya mengenai tugas maupun materi yang belum dipahami. Tetapi kekurangannya membuat peserta didik menjadi lebih cepat bosan dan menjadi tidak efektif penyampaiannya apabila terlalu banyak audiens. Yang ketiga yaitu ada bahan dan program. Bahan dan program aplikasi merupakan satu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran, misalnya seperti buku paket, teks, audio, video, dan lainnya. Adapun kelebihannya yaitu menumbuhkan minat belajar peserta didik dan pelajaran akan lebih menarik apabila menggunakan video, audio, slide, dan transparansi. Tetapi kekurangannya kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik sehingga menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu ada alat. Alat yang dimaksud di sini ialah benda-benda yang berbentuk fisik yang biasanya sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyajikan bahan-bahan ketiga poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Kelebihannya yaitu materi yang disajikan pendidik dapat berupa gambar dan suara sehingga lebih menarik dan berkesan serta menarik perhatian peserta didik. Adapun kekurangannya, dikhawatirkan timbulnya sifat pasif peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Yang kelima yaitu ada metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Adapun kelebihannya yaitu misalnya dengan menggunakan metode tanya jawab dapat membangkitkan minat peserta didik dan rasa ingin tahu mengenai materi yang akan dibahas. Tetapi kekurangannya, peserta didik akan ragu atau takut apabila pendidik tidak dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang keenam ada latar. Latar lingkungan ialah situasi dan kondisi lingkungan belajar baik di dalam sekolah maupun lingkungan belajar di luar sekolah. Adapun kelebihannya yaitu dapat mengoptimalkan proses dan hasil pembelajaran karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung kebenarannya. Tetapi kekurangannya terkadang menjadi salah satu sasaran karena peserta didik lebih berkesan bermain-main.
Soal yang ketiga yaitu jika saya menjadi guru di sekolah dan di sekolah tersebut tersedia sumber belajar yang banyak, saya akan menggunakan sumber belajar yang mudah dan efektif, yaitu sumber belajar, bahan, dan program. Dengan sumber belajar ini, saya dapat menyampaikan materi dalam bentuk video maupun PowerPoint yang ditampilkan dengan proyektor. Dan dengan sumber belajar ini, siswa tidak mudah bosan dan akan lebih tertarik. Kemudian, di akhir saya menjelaskan materi, saya akan membuka tanya jawab kepada peserta didik mengenai materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.